Sungguhkah Yesus akan datang kedua kalinya? Jawabannya, yes. Saudara, sepasti kedatangannya yang pertama kali. Demikian pula kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus pasti akan datang kembali. Katakan amin. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan untuk memikul salib, menanggung dosa manusia. Tetapi Yesus akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Katakan amin. Di Matius 24 ayat ke-27 firman Tuhan berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. 1 Petrus 4 ayat ke-13 firman Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Kata Yunani parousia berarti kehadiran atau ketibaan. Nah, kata ini dipakai untuk mengartikan kunjungan seorang penguasa. Yesus adalah penguasa segala sesuatu termasuk manusia. Yesus akan datang kembali untuk memusnahkan antikristus dan kejahatan, membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, lalu mengumpulkan orang-orang yang ditebus untuk bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, dalam kekristenan, kata parousia ini secara khusus dipakai untuk menunjuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat Yesus datang, kekuasaan dan kemuliaannya akan dinyatakan kepada dunia. Melihat fakta dan tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali, pertanyaannya muncul. Bagaimana sikap kita sebagai seorang percaya? Lalu apakah kita takut atau kita gentar atau bahkan kita menghindar? Atau kita merindukan dan menantikan kedatangannya? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita merindukan dan menantikan kedatangannya. Amin. Karena segala pergumulan dan penderitaan di dunia ini akan berakhir saat itu juga. Tuhan Yesus akan menghapus air mata dari mata orang percaya. Dalam masa inilah, mari kita memandang jauh ke depan sampai parousia Yesus datang kembali. Amin. Kita diingatkan untuk memiliki buah roh. Salah satunya adalah kesabaran atau daya tahan. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita tak akan mampu mencapai garis akhir. Apalagi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan, kita akan menghadapi begitu banyak kesukaran, saudara. Tetaplah arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Jangan menyangka kedatangan Tuhan masih lama. Hari Tuhan datang seperti pencuri. So kita harus bersiap-siap. Seperti pencuri yang datang pada malam hari. So kita harus siap sedia. Amin. Ada dua sikap yang harus kita miliki. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, berjaga-jaga selalu. Seperti seorang hamba yang bekerja di rumah tuannya dan tuannya sedang pergi jauh. Hamba itu tidak boleh lengah dan harus tetap giat bekerja. Sehingga ketika tuannya datang, si tuan mendapati hambanya sedang bekerja. Yang kedua, bersikap seperti seorang petani. Petani tahu persis dan mengerti cuaca atau musim. Karena itu ia terus bekerja tanpa mempedulikan hujan atau panas terik. Terus mengolah tanahnya dan menabur. Petani begitu sabar ya, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, karena kedatangan Tuhan tak lama lagi, maka kita harus menjaga hidup kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika waktu yang dinantikan itu tiba, kita tidak akan tertinggal. Jangan sampai kita melupakan perkara-perkara rohani karena disibukkan mengejar harta dan kekayaan dunia ini. Padahal semuanya itu akan kita tinggalkan. Saudara, mari kita semakin giat mengumpulkan harta surgawi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin tampak jelas. So, berjaga-jagalah selalu sebab Yesus datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.